Di Amerika Serikat ada penelitian yang menarik tentang dunia usaha dan bagaimana seseorang atau karyawan itu bekerja. Nah, penelitian ini memberikan kuesioner kepada 1.000 orang karyawan yang ada di sana dan mereka disuruh memilih 2 skenario. Nah, kita juga bisa ikut ambil bagian dalam skenario ini ya. Anda bisa memilih memilih salah satu dari 2 hal yang saya sebutkan. Yang pertama adalah, andai kata Anda bekerja dan Anda bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, Anda memilih yang pertama ini adalah Anda bisa menghasilkan 50.000 US dollar untuk perusahaan Anda, tetapi teman-teman Anda menghasilkan hanya 25.000 US dollar. Jadi Anda paling tinggi, Anda dapat menghasilkan 50.000 US dollar untuk perusahaan Anda, tetapi teman-teman Anda 25.000 US dollar. Jadi Anda paling tinggi di antara teman-teman atau peer group dari teman Anda sekerja dengan Anda. Itu yang pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua, Anda dapat menghasilkan untuk perusahaan sebanyak 100.000 US dollar. Pilihan kedua ya, Anda dapat menghasilkan 100.000 US dollar. Tetapi untuk perusahaan Anda ya, tetapi teman-teman Anda dapat menghasilkan 200.000 US dollar. Jadi Anda paling sedikit di antara peer group Anda. Tapi Anda menghasilkan lebih tinggi nih dari yang pertama. Tadi yang pertama 50.000 dolar ya. Sekarang Anda menghasilkan 100.000 dolar. Tetapi untuk peer group Anda yang lain bisa menghasilkan 200.000 dolar. Dan pilihan ini tidak terkait dengan gaji yang Anda dapatkan. Hanya apa yang Anda lakukan. Anda memilih Anda berkontribusi untuk perusahaan sebesar 50.000 dolar, tapi teman-teman Anda hanya 25.000 dolar, Anda terbaik. Atau Anda terjelek, tetapi Anda menghasilkan 100.000 dolar. Nah, Anda dapat memilih. Ada kesempatan ya. 1, 2, 3. Saya bisa menebak gitu. Pilihan Anda akan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi penelitian itu menghasilkan bahwa banyak orang memilih yang A. Meskipun dia hanya berkontribusi untuk hanya 50.000 dolar, tetapi dia yang paling tinggi. Semua akan memilih hal ini. Padahal Anda memiliki kemampuan yang lebih hebat. Seharusnya Anda bisa menghasilkan 100.000 dolar. Kenapa Anda hanya memilih yang 50.000 dolar? Itulah rata-rata dari kita yang menjadi pekerja ini. Jadi kita lebih menginginkan bagaimana kita diakui oleh peer group kita. Kita diakui oleh atasan kita bahwa kita yang terbaik. Meskipun hanya 50.000 dolar, padahal kita juga bisa menghasilkan 100.000 dolar dari kelompok yang satunya. Seharusnya kita bisa menghasilkan 100.000 dolar. Tetapi kita yang paling jelek, karena yang teman-teman lainnya menghasilkan 200.000 dolar. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi, hati-hati karena pimpinan CEO saat ini sudah mengetahui hal ini. Bahwa banyak orang itu akan memilih dia bekerja lebih santai, lebih nyaman, meskipun dia tidak maksimal, tetapi dia paling tinggi di antara teman-temannya. Karena kebutuhan kita manusia untuk diakui itu juga mengambil peran dalam pemilihan. Sehingga pengakuan itu penting, tetapi jangan lupa apa yang bisa kita lakukan untuk perusahaan itu juga lebih penting. Bukan untuk perusahaannya sebenarnya, tetapi juga untuk diri kita sendiri, bahwa kita bisa melatih lebih disiplin, lebih baik, dan kita bisa menghasilkan untuk, ya dalam hal ini kalau kita bekerja ya untuk pekerjaan kita, untuk perusahaan kita. Tetapi apa yang kita lakukan juga itu melatih diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi apa yang kita lakukan dengan sekuat tenaga, apa yang kita lakukan dengan segenap hati kita, itu tidak murni semata-mata untuk perusahaan, tetapi juga untuk perkembangan diri kita. Nah, apabila perusahaan itu tidak pernah melihat perkembangan kita selalu menuju yang lebih baik, dan kita mendapatkan misalnya salary tetap saja, keluarlah dari sana, carilah perusahaan yang lebih baik. Karena semua perusahaan akan melihat bukan
berdasarkan apa yang Anda hasilkan pada saat titik tertentu, tetapi bagaimana Anda terus berkembang. Kalau Anda terus berkembang dan perkembangan Anda ini cukup signifikan, maka perusahaan akan melihat orang-orang seperti inilah yang patut dipertahankan. Begitu Anda stagnan, maka perusahaan sudah akan mengatakan, ya, orang itu begitu-begitu saja, pekerjaannya begitu-begitu saja, dan dia tidak akan maju lagi. Itu sudah maksimal untuk dia, dan Anda tidak akan pernah diperhatikan lagi di sana. Nah, berusahalah sebaik mungkin, usahakan diri Anda terus berkembang. Jangan berpikir bahwa apa yang Anda lakukan semata-mata hanya perusahaan. Itu adalah pikiran negatif, tetapi berpikirlah apa yang Anda usahakan secara maksimal untuk membangun diri Anda. Ya, semoga bermanfaat.